Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di sore yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling menasehati, untuk kita bisa saling ta'awun di dalam perjalanan kita, agar senantiasa kita terus-menerus mendapatkan dzikr, mendapatkan peringatan, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala peringatan-peringatan yang hingga akhirnya kita bisa kuat di dalam menuntut ilmu, bisa kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya amal dengan ilmu yang kita pelajari, dan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini punya tujuan yang besar, yaitu agar kita bisa beramal, agar kita bisa berusaha mempraktekkan apa yang kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dulu para salafus saleh, mereka ketika menuntut ilmu, himmah mereka, goyah mereka, tujuan mereka agar mereka bisa mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Kemarin kita telah membahas perkataan-perkataan dari para ulama, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang berbarokah ini. Kata beliau, wastami ila hadhil muhasabati li nafsi ala amali bil ilm. Coba kita dengarkan bagaimana muhasabah bagi diri kita untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Inda ahadi ulama ina al-abror, di salah satu ulama baik kita, beliau mengatakan, qala Ibnu Jauzi, dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini, manifillah rahimani wa rahimakumullah, beliau termasuk di antara ulama yang menulis kitab Saidul Fatir. Pernah dengar ya kitab Saidul Fatir? Yang dimana kitab Saidul Fatir itu dicatat oleh beliau Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala ketika apa? Ketika beliau tidur. Jadi beliau ketika mau tidur itu sudah niat untuk tidur, tapi di tengah-tengah perjalanan menuju lelap terkadang muncul masalah di benak tersebut, di khotor beliau, yaitu di benak beliau. Makanya beliau apa? Tangkap Said, tangkapan tersebut dicatat, ya kan? Jadi apa yang terbentik, apa yang terbenak di dalam benak beliau catat, dan hingga akhirnya menjadi sebuah kitab yang disebut dengan Saidul Fatir itu. Saidul Fatir. Beliau seorang ulama, masya Allah, luar biasa dalam perjalanan ilmunya beliau. Beliau mengatakan, wajadtu ra'ya nafsi fil ilmi hasanan, ay annaha tatahammas lahu wa tahrisu alaihi, fahiya tuqaddimuhu ala kulli syai' illa anna ra'aituha waqifatan ma'a surati tasyaghul bil ilmi. Kata beliau, aku mendapatkan ra'ya nafsi fil ilmi hasanah, pendapat jiwaku di dalam ilmi itu apa? Baik. Beliau melihat bagaimana beliau semangat di dalam menuntut ilmu, dan beliau melihat bahwasanya beliau di dalam perjalanan ilmu itu adalah perjalanan yang baik. Ini dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Fahiyya tuqaddimuhu ala kulli syai', dan semangatnya tersebut akhirnya mengantarkan terhadap segala sesuatu. Kata beliau, kecuali illa anni ra'aituha waqifatan, kecuali aku melihat jiwa ini berhenti ma'a surati tasyaghul bil ilmi, berhenti bersama dengan apa? Gambaran sibuknya dengan ilmu. Jadi cuma sibuk dengan ilmu, sibuk dengan teori, sibuk dengan takrifat, sibuk dengan taksimat, dan aku melihat bahwasanya apa? Aku punya kebaikan di dalam hal tersebut. Kata beliau Ibnu Jauzi,
fasihtu biha faman ladzi afadaki bil ilm. Maka aku terbangun dengannya. Kemudian aku bertanya, faman ladzi afadaki bil ilm. Apa yang memberikan faedah kepadamu ilmu ini? Faman ladzi afadakal ilmu. Apa yang ilmu ini memberikan faedah apa kepadamu? Kemudian beliau bertanya, ainal khauf, kemana rasa takut? Ai minallah. Ainal qalb, di mana rasa gundah gulana? Ainal hadar, di mana rasa kehati-hatian? Au ma sami'ti bi akhbari akhyaril ahbar fi ta'abbudihim wa tahajjudihim. Kata beliau, atau kamu tidak mendengar dengan kabar-kabar orang-orang baik bagaimana di dalam ibadahnya mereka dan di dalam apa? tahajudnya mereka. Ini Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan hal tersebut. Beliau menuntut ilmu dan beliau berhasil di dalam perjalanan ilmunya beliau. Di dalam ilmunya beliau melihat bahwasanya apa? Dirinya itu sudah masya Allah, alhamdulillah ada kebaikan. Bahkan apa? Bahkan kebaikan beliau di dalam perjalanan ilmu itu apa? Tuqaddimuhu ala kulli syai', menjadikan dirinya itu apa? Maju di dalam segala sesuatu. Gitu. Di dalam teman-teman sejawatnya, masya Allah luar biasa, ya kan? Makanya kalau kita dari sisi hafalan, masya Allah luar biasa, ya kan? Dari sisi pemahaman juga masya Allah luar biasa. Dari sisi menuntut ilmunya kelihatan dohir, kelihatan apa? Kelihatan nampak. Kalau ditanya bisa jawab, kalau ini bisa dan lain sebagainya. Ini menjadikan Ibnu Jauzi, dia paham, dia mampu, dia paham dengan pembagian, dia paham dengan penjelasan, dia paham dengan definisi dan lain sebagainya. Tapi beliau ada pertanyaan. Apa pertanyaan ketika beliau bangun? Faman ladzi afadakal ilm. Apa ilmu itu memberikan faedah apa kepadamu? Benar enggak kita punya rasa khauf? Benar enggak ilmu ini menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar enggak menjadikan kita al-qalb punya rasa cemas-cemas bahwasanya kita selamat atau enggak pada hari kiamat? Atau benar enggak ilmu ini menjadikan kita hadar, hati-hati dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Apakah kita enggak dengar bagaimana para ulama dahulu, para salafus saleh dahulu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, amma kana Rasul alaihi salatu wassalam sayyidul qul thumma innahu qama hatta tawarramat qadamah. Kata beliau, apakah engkau enggak mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana Rasulullah ini adalah merupakan pemimpin dari semuanya. Tetapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma innahu qama hatta tawarramat qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sampai apa? Sampai apa, Pak? Bengkak kedua kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sayyidul qul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin dari semuanya orang-orang saleh. Pemimpin dari orang-orang berilmu. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan ilmunya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Qur'an. Al-Quran berjalan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya begitu luar biasa. Tapi apa? Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Sebagian sahabat ketika sholat bersama Rasulullah sampai apa? Sebagian mengatakan saya sampai punya sesuatu yang buruk. Apa sesuatu yang buruk tersebut? Pengen ninggalin Rasulullah sendirian sholat. Saking apa? Saking namanya berdiri. Kan seperti itu. Sebagian para sahabat ngira Rasulullah salat berdiri baca Al-Baqarah, oh paling Al-Baqarah rampung, gitu kan? Gak taunya disusul dengan apa? Al-Imran, oh paling Al-Imran bentar lagi selesai. Disusul dengan An-Nisa, disusul dengan apa? Al-Maidah. Begitu luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan apa? Melakukan ibadah. Begitu pula bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasanya. Sampai ketika Aisyah menceritakan bagaimana puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Hampir-hampir semua hari di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Begitu pula di hari-hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah istrinya, kemudian enggak dapati makanan. Apa kata Rasulullah? Idzan ana shaim. Sudah, kalau gitu aku puasa. Begitu mudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa? Melakukan ibadah. Di siang harinya dilakukan untuk beribadah, ngajari para sahabat,
puasa di malam harinya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siang makan, malam tidur. Belajar seminggu sekali, alhamdulillah. Ya kan? Kemudian gitu apa? Pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pengen langsung jalan tol. Seperti itulah keadaan kita. Nasallallahu. Maka apa? Beliau Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Apakah engkau tidak mendengar kabar orang-orang baik, bagaimana sujudnya mereka, bagaimana ibadahnya mereka? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin semuanya, masuk surga dijamin, diampuni dosa-dosanya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya masih begitu luar biasa. Kemudian kata beliau, amma kana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apakah kita enggak pernah mendengar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Syajja ay hazin an-nashij kathirul buka. Beliau apa? Syajja, begitu sedihnya, yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena banyaknya nangis. Makanya sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika disuruh untuk menggantikan posisi imam Rasulullah, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anhu? Karena Abi buka. Bapakku itu suka nangis. Baca satu ayat enggak bisa nerusin. Itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nangis begitu luar biasa. Kenapa? Khauf, rasa takut yang menyelimuti yang ada di dalam dadanya Abu Bakar. Pengharapan yang hebat di dalam hatinya Abu Bakar. Kemudian apa? Rasa begitu luar biasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati Abu Bakar. Sampai apa? Membaca satu peringatan ayat dari Allah Subhanahu wa taala saja membuat Abu Bakar radhiyallahu taala sedih, membuat beliau nangis. Ini ceritanya orang-orang yang apa? Yang punya ilmu. Yang ilmunya mewariskan rasa takut. Yang ilmunya mewariskan rasa khasyah. Ilmunya mewariskan rasa cinta kepada Allah. Ilmunya mewariskan punya rindu yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, amma kana fi khaddi Umar radhiyallahu taala anhu. Khattani min athari dumu. Apakah kita enggak pernah mendengar cerita tentang apa? Pipinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khattan, dua garis. Dua garis. Karena apa? Athari dumu, karena seringnya nangis. Sampai apa? Berbekas asar dari apa? Dari tetesan air mata yang melewati pipinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Karena ilmu yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Takut yang begitu luar biasa di dada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nangis begitu luar biasa. Apalagi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingat dengan apa? Wa'dil banat. Ingat ketika beliau menguburkan anak perempuannya ketika di zaman jahiliyah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berbuat kesalahan tersebut. Apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab? Nangisnya begitu luar biasa. Kalau ingat dosa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar nangisnya begitu luar biasa. Makanya saya enggak heran sampai apa? Sampai mengalir air matanya dan membuat garis di pipi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu semua karena apa? Rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah yang begitu luar biasa, mengharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan apa? Menjadikan mereka ini orang-orang hebat ini luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma kana Utsman radhiyallahu taala anhu. Apakah kita enggak pernah mendengar bagaimana Utsman radhiyallahu taala anhu beribadah? Kata beliau, yakhtimul Quran fi raqatin. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyelesaikan Al-Qur'an itu di satu rakaat. Bagaimana beliau berdiri dan bagaimana beliau membaca Al-Qur'an dan bagaimana beliau kuatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita subhanallah dikasih kesempatan untuk salat, ya kan? Masya Allah. Kita dikasih salat tarawih, seakan-akan kalau sudah salat 1 jam sudah alhamdulillah. Langsung dibuat dalil apa? Salat tarawih ma'al imam kutibalahu qiyam lailatan kamilatan. Akhirnya apa? Dibuat tidur semalaman, bangun-bangun sahur. Kenapa? Ana wis salat 1 malam full. Ya kan? Ana wis salat 1 malam full. Akhirnya apa? Enggak bangun. Kita ini maglur, ikhwan. Kita ini banyak ketipu. Ya. Berdalil dengan satu dalil, kemudian apa? Untuk membenarkan hawa nafsu kita.
untuk membenarkan apa? Keinginan kita. Coba kita habis sholat tarawih, masih ada kesempatan kita untuk sholat malam tanpa harus ditutup dengan apa? Dengan witir. Kita bangun lagi sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun? Bukankah mereka adalah orang-orang yang jauh dari papan-papan ketika mereka di malam hari, punggung mereka jauh dari tempat tidur. Dan mereka selalu beristighfar di waktu-waktu sahur. Ini keadaan orang-orang yang apa? Orang-orang yang mereka apa? Kuat di dalam perjalanan ibadah mereka. Paling enggak kita bangun, ya kan? Untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah, kayaknya kita kalau habis sholat tarawih itu, kayaknya kita itu sudah ibadah luar biasa. Kemudian kita taruh mushaf kita tidur sampai subuh. Ya, kita bangun apa? Hanya bangun untuk apa? Sahur, makan, kemudian kita sholat subuh, kembali mulai beraktivitas, kembali dengan urusan dunia kita. Ya kan? Seperti itulah ikhwan, kita itu keadaannya seperti itu. Kemudian apa? Kemana ilmu yang selama ini kita pelajari? Dan kita lihat bagaimana orang-orang soleh, orang-orang pendahulu kita, para salafus soleh, orang-orang yang memberikan contoh kepada kita. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yakhtimul Quran fi rakaatin. Beliau apa? Mampu untuk apa? Untuk menyelesaikan Al-Quran di dalam satu rakaat. Bacaannya begitu luar biasa. Mereka kuat berdiri untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma kana Ali radhiyallahu taala anhu. Adapun Ali radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau? Yabki fil laili fi mihrabihi. Beliau nangis di malam hari di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Hatta takhaddala ay tabattala, sampai basah lihyatuhu bidumu, sampai basah jenggotnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan air mata. Ini Ali radhiyallahu taala anhu. Yang dimana Ali adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, "Godan Sautiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu." Besok aku akan berikan bendera kepada orang yang dicintai sama Allah dan Rasulnya, dan dia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Tapi apa? Ketika datang malam hari, beliau duduk di mihrabnya, duduk di tempat ibadahnya, nangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai apa? Sampai lihyahnya, sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, "Ya dunia, gurri ghairi." Wahai dunia, tipulah selainku. Jangan tipu aku. Tipulah selainku. Jangan tipu aku. Jangan kau masuk ke dalam hatiku. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, bagaimana seorang ahlul ilm, seorang pembawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma kana Al-Hasan Al-Basri, kita lihat anak beliau, Hasan Al-Basri, yaitu seorang imam. Ketika beliau mengatakan Yahya ala quwwatil qalb, beliau hidup di atas kekuatan al-qalb, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri terus berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma kana Sa'id bin Musayyib, yaitu seorang ulama tabi'in, mulaziman al-masjidah falam tafuthu salatun fi jama'atin arba'ina sanah. Imam Sa'id bin Musayyib, bagaimana beliau seorang imam, seorang pembawa ilmu, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau senantiasa terus mendatangi masjid dan tidak pernah terlewatkan salat bersama jamaah, tidak pernah terlewatkan takbir seorang imam. Kapan? Arba'ina sana, 40 tahun. Bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya sekedar seminggu dua minggu, bukan hanya sekedar 1 bulan 2 bulan, bahkan sampai 40 tahun beliau apa? Mulaziman lil masjid. Itu semua karena apa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mempraktekkan ilmu yang beliau dapatkan, keutamaan orang yang bertakbir bersama imam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah keadaan para salafus saleh.
Amma qalat bintu Rabi ibni Khadim, li Rabi, apakah kita enggak pernah dengar perkataan anaknya Rabi ibni Khadim? Dia mengatakan kepada bapaknya, mali aron nas yanamuna wa anta la tanam, ai bil lail. Ada apa denganku, aku kok melihat manusia itu tidur sedangkan engkau enggak pernah tidur di malam hari. Faqala laha, maka Rabi ibn Khadim mengatakan kepada anaknya tersebut, inna abaki yakhaful bayat, sesungguhnya bapakmu takut al-bayat. Apa itu al-bayat? Ayyan silubihi adaballah wa huwa naimun bil lail. Bapakmu ini takut ketika tidur di malam hari, adabnya Allah Subhanahu wa taala turun, sedangkan aku dalam keadaan tidur di malam hari. Enggak pernah tidur malam. Digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan seorang mukmin. Inilah keadaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya dibuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah cari maisha, baik itu digunakan untuk qiraatul Quran, baik itu digunakan untuk menunaikan hak-hak orang lain, tapi malam hari digunakan untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan kesempatan malam hari untuk apa? Untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan ilmu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan ilmu ketika apa? Ketika kita gunakan ilmu tersebut untuk kita beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan ilmu yang kita bisa raih. Bukan kenikmatan ilmu ketika antum dikenal. Bukan kenikmatan ilmu ketika kita banyak subscribe-nya. Bukan kenikmatan ilmu ketika kita banyak followers-nya. Ketika kita kenal di mana-mana, enggak. Kenikmatan ilmu ketika kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kesendirian kita. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia dalam keadaan tidur, kita berdiri dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita keluh kesahkan semua permasalahan-permasalahan kehidupan kita hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah, hanya untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kenapa kok kita harus mengamalkan ilmu? Padahal kita mendengar orang-orang soleh mereka mengamalkan ilmu. Kata beliau, amma kana Abu Muslim al-Khawlani yu'allika sautan fil masjid. Adapun Imam Abu Muslim al-Khawlani, beliau menggantungkan pecut di masjid, yu'addibu bihi nafsahu idza fatara, mengadab dirinya atau mendidik dirinya kalau dirinya lagi futur. Diingatkan dirinya, diingatkan supaya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan lemah, diingatkan kembali dengan urusan akhiratnya, diingatkan kembali dengan urusan ilmu yang harus diamalkan. Amma shoma Yazid Ar-Raqasi, adapun puasanya Yazid Ar-Raqasi arba'ina sanah, 40 tahun beliau berpuasa. Wa kana yaqul wa alahfah sabaqanil abidun al-abidun wa quti abi ay takhallaftu anhu. Dan beliau selalu mengatakan wa alahfah, yaitu sebuah ungkapan sebagai bentuk penyesalan, dan beliau mengatakan sabaqani al-abidun, telah mendahuluiku orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-abidun wa quti abi, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyalibku, ay takhallaftu anhum, aku tertinggal dari mereka. Itulah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Mereka kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau membandingkan ibadah kita dengan orang-orang yang soleh, bagaimana ibadah-ibadah kita? Kita di siang harinya tersibukkan dengan urusan dunia kita, lupa dengan Al-Quran kita, lupa dengan taklim kita, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya kita tertidur pulas, kita lupa untuk bangun malam, dan terus-menerus kehidupan kita berputar seperti itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah.
bertakwa kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedarnya saja, tanpa kita mendatangkan hati kita, tanpa kita mendatangkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma shoma Mansur ibn al-Mu'tamir arba'ina sana. Begitu pula Mansur ibn al-Mu'tamir, beliau berpuasa 40 tahun. Amma ta'lamina akhbar al-a'immat al-arba'ah zuhdahum wa ta'abbudahum. Apakah kita enggak mengetahui bagaimana keadaan Imam Arba'ah, yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Bagaimana zuhudnya mereka? Bagaimana ibadahnya mereka? Yang mereka dikenal dengan a'immatul ilm, yang mereka dikenal dengan a'immatul ilm, yaitu imamnya para ulama, yang sekarang Imam Madhab al-Arba'ah kembali kepada mereka. Beliau mengatakan Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad, bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana mereka mensederhanakan kehidupan dunianya mereka, dan bagaimana mereka kuatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuntut ilmu, mereka kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Oleh karena itu beliau mengatakan ihdari minal ikhlas ila suratil ilm. Hati-hati dari kita lama-lama melihat apa? Suarnya ilmu, yaitu bentuknya ilmu saja. Definisi, pembagian, ya kan? Kemudian hafalan. Ini adalah merupakan suratul ilm. Hati-hati kata beliau. Ihdari minal ikhlas. Lama-lama kita melihat ilmu itu cuma dari surahnya saja. Ma'atarkil amali bihi. Bersamaan dengan itu kita meninggalkan khauf, kita meninggalkan rasa takut kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan amal dengan ilmu. Fa innaha halatun al-kusala az-zamani. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan keadaan orang-orang yang malas di zaman ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Jauzi mengatakan di zamannya beliau, bagaimana orang sibuk dengan suratul ilm. Ini Ibnu Jauzi mengatakan di zaman beliau orang itu sibuk dengan apa? Suratul ilm, bentuknya ilmu, gambarnya ilmu, yang ilmu digambarkan dengan hafalan. Ilmu digambarkan dengan apa? Dengan orang yang tahu dengan definisi. Ilmu digambarkan dengan orang yang tahu tentang pembagian, yang bisa menjawab segala sesuatu. Ini gambaran dari sebuah ilmu. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengingatkan kita, mengingatkan jiwanya sendiri, hakikat dari sebuah ilmu yang harus diamalkan, dari sebuah rasa takut, sebuah rasa cinta, hakikat zuhud, hakikat ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus betul-betul menjadi hakikat ilmu yang harus kita kejar, ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, qala Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa ajaba min alsinatin tasifu ay tadkun nas ilal khairi wa tasifuhu lahum wa tadulluhum alaihi wa qulubin ta'rifu ay ta'riful khaira wal huda wa a'malin tukhalifu ay annal a'mala bi khilafil aqwal. Kata beliau Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan wa ajaba, begitu mengherankan, min alsinatin tasifu, begitu mengherankan dari lisan-lisan yang mensifati sebuah kebaikan, selalu mengajak manusia kepada yang namanya kebaikan, mensifati kebaikan kepada mereka dan menunjukkan kebaikan kepada manusia. Wa qulubin ta'rifu, dan hati mereka pun mengetahui mana yang baik, ini petunjuk. Wa a'malin tukhalifu, akan tetapi amalan-amalan mereka justru malah menyelisihinya. Ai annal a'mala bi khilafil aqwal, bahwasanya amalan-amalan menyelisihi perkataan dan menyelisihi apa yang ada di dalam hati. Lisan begitu mudah untuk mengucapkan yuk qiyamul lail. Lisan begitu mudah untuk mengucapkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan begitu mudah untuk kita mengajak orang untuk berbuat baik. Hati kita mengetahui itu semua. Hati kita mengakui kebaikan-kebaikan itu semua. Akan tetapi apa? Hati itu khalif, akan tetapi amalan selalu mengingkari. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi apa?
tapi ternyata amalan kita jauh dari yang namanya kebaikan. Mengajak orang lain untuk apa? Untuk melakukan petunjuk, tapi ternyata amalan-amalan kita selalu menyelisih akan hal tersebut. Kemudian dikatakan qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walam yakun as-salafu yutlikuna ismal fikhi illa alal ilmi alladhi yushibuhul amal. Subhanallah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan para salafus saleh tidak memberikan sebuah nama, mengitlakkan ismul fikhi, dia seorang faqih, dia seorang pembawa ilmu, kecuali kepada ilmu yang disertai dengan yang namanya amal, baru dikatakan faqih. Kalau dahulu para salafus saleh mengatakan dia adalah orang yang faqih, dia adalah orang yang paham fikih dan orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Tidak dikatakan dia adalah seorang yang alim, kecuali apa? Kecuali dia adalah orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mengamalkan ilmu adalah merupakan salah satu sebab agar kita menjadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Mendapatkan ilmu. Agar kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sedikit apa yang kita bisa ambil di kesempatan yang berbarokah ini, semoga menjadi peringatan bagi kita agar kita kuat di dalam perjalanan ilmu kita dan mengamalkan ilmu kita, agar kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan yang berbarokah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.